Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihina amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz-ustadzah, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Pembangunan, yang saya hormati juga Bapak Kubu Desa Tuk Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang saya hormati tidak lupa pula orang-orang baik, para donatur yang selama ini turut serta mensupport dari kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Pembangunan. Yang saya hormati tidak lupa pula ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Haji Satori yang jauh-jauh dari Palimanan atau dari Jakarta, Pak Haji. Dari Palimanan ya, barangkali habis dinas dari Jakarta langsung OTW. Alhamdulillah kita kehadiran anggota DPR RI yang kita doakan semoga beliau bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya, bisa mengemban amanah, karena yang namanya amanah itu berat, Pak. Masalahnya amanah berat tapi banyak orang yang rebutan untuk mendapatkannya. Makanya amanah-amanah ini insya Allah akan mampu diemban oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tidak lupa pula Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang pada kesempatan pagi hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan halal bil halal. Apa itu halal bil halam? Lamun dari wong Cirebon sih maaf-maafan wis gampang weh. Aku cuma kadangkala orang kita kan wis kang penting bahasa Arab lah. Ngerti beli artinya bu temen beli weruh, kang penting melu-meluan bahasa Arab. Halal bil halal itu artinya maaf-maafan. Kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar seremonial. Oh Ustadz supaya kaya wong kanak-kanak, supaya kaya yang lain, supaya kaya daerah lain. Bukan hanya itu, tapi tujuannya juga harus disertai niatan yang serius. Nanti ada agenda musafahah. Ada musafahahnya nggak pembawa acara? Ada. Saling bersalam-salaman. Nanti bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Dan ketika bersalam-salaman, pastikan bukan hanya dari tangan kita, dari hati kita pun harus bergerak. Kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab apa? Sebab ketika seseorang dia memendam dendam kepada orang lain, padahal orang lain kemudian sudah meminta maaf kepadanya, maka pada akhirnya puasa dia tidak akan pernah sempurna. Walaupun ketika puasa Ramadan kemarin dia bagus, tadarus Al-Qur'annya dia rajin, dia pun melakukan iktikaf penuh di masjid, tapi ketika memasuki Syawal ia masih memendam dendam kepada saudaranya, padahal saudaranya sudah memohon maaf kepadanya, maka tidak ada kesempurnaan dari ibadah puasa yang dilakukannya. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, tapi kita pun harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Tadi dibacakan ayatnya oleh ustazah. Apa kata Allah? Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu. Seseorang akan dijadikan susah hidupnya, hina hidupnya, aina madzukifu, dimanapun dia berada.
Dia pindah ke Tuk susah kangelan uripe. Pindah ke Palimanan susah kangelan ake musuhe. Pindah ke Jakarta susah kangelan sengsara hidupnya. Dimanapun ia akan susah kata Allah. Illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, wa hablim minan nas, dan orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah ajaran Islam. Ajaran daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan ini momen yang sangat baik YPIP mengadakan acara halal bil halal di tempat yang baru, yang syukur alhamdulillahnya ada kipas. Lamun langka kipas di panasnya udubillah Pak. Kalau nggak ada kipas pasti wis pada kemeringet kabeh sing mau kayak di open. Alhamdulillah di tempat yang baru, tempat yang sederhana, kita jadikan ini sebagai momen yang baik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita. Kalau kita hubungan dengan Allah sudah diperbaiki Ramadan kemarin, sekarang kita masuk Syawal, perbaiki hubungan yang baik kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pun berkumpul di sini bukan hanya sekedar kongko-kongko, cekakak, cekikik, saling tegur sapa. Setiap pengajian, setiap majelis diajarkan oleh para ulama, dipastikan di situ ada pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Maka di sini saya ingin menyampaikan satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin. Apa dijelaskan di situ? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai harta, maka berbuat baiklah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai ilmu, maka berbuat baiklah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, dan barang siapa di antara kalian yang mempunyai tenaga, maka berbuat baiklah dengan tenaganya. Kira-kira kita semua yang di sini kalau kita koreksi masing-masing termasuk bagian yang mana? Ustadz Fahmi kayak ake duit ya gini kan. Kalau tampang saya kalau suruh berbuat baik dengan harta kayak pas-pasan bang. Saya suruh bersodakoh dengan uang kayaknya pas-pasan, duduk kayak maning memang kenyataannya. Terus dengan apa berbuat baiknya saya? Maka di sini coba untuk mengamalkan apa yang dijelaskan di riwayat itu, bi ilmi, dengan ilmu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu berbuat baik dengan ilmu. Inilah kalau saya pribadi Pak Satori. Kalau saya pribadi kayaknya saya sedekahnya dengan ilmu sajalah. Makanya ketika saya lihat di pembangunan ada lahan, ada aset yang kelihatannya ini harus dimanfaatkan agar kemudian mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat, saya tergerak hatinya. Saya mau nyumbang pakai duit, beli duit isun. Pakai tenaga, ya tenaga, duduk tenaga uang kuli. Dengan apa? Dengan ilmu. Saya coba kumpulkan ustadz-ustadzah, saya musyawarah gimana caranya kita mengembangkan pendidikan Islam di lingkungan kita. Maka dibuatlah YPIB, Yayasan Pendidikan Islam Pembangunan. Alhamdulillah. Kalau saya berbuat baik dengan ilmu, kalau Bapak mungkin ada yang dengan hartanya. Dengan harta usaha saya kalau misalnya ikut serta dakwah dengan kita berbagi ilmu Al-Quran, berbagi ilmu hadis, berbagi ilmu Islam, kayaknya saya nggak bisa Ustaz, karena saya dulu pendidikan Islamnya minim dari orang tua. Jadi Bapak bisa apa? Bisa ngupai duit blotrak 100 juta. Alhamdulillah. Ustaz kayaknya saya berat. Sodakoh dengan ilmu pas-pasan, sodakoh dengan harta juga pas-pasan. Terus ente punyanya apa? Saya punya tenaga. Alhamdulillah, kerja bakti bersama untuk memberikan yang terbaik umumnya untuk seluruh keluarga besar masyarakat Mekarsari Pembangunan. Alhamdulillah. Apa arti dari riwayat itu? Artinya tidak ada satupun orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Semua orang mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Tidak ada alasan isun si wong kere, wong beli duit. Kalau nggak punya uang, ente punya ilmu. Ilmu ke beli duit, ente masih urip, masih bisa ambekan, masih mangane akeh. Wah.
Maka di situ berarti kalian semua mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk melakukan satu amal soleh. Insya Allah kedepannya Yayasan Pendidikan Islam Pembangunan tadi disampaikan mempunyai banyak program, dan kita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk turut serta berpartisipasi, walaupun tidak secara langsung hadir di tempat ini, paling tidak ada sumbang saran, termasuk juga sumbang dana. Pak Ketua nggih, iya aja sumbang saran ibu dana beli nepluk-nepluk ya keder. Insya Allah kita bersama-sama, ini perintah dari Allah langsung, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar harus ustadz yang takwa, tapi semuanya, semua elemen bangsa, semua elemen masyarakat, elemen warga mempunyai kewajiban yang sama untuk bersama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya mau berbuat baik bisa, tapi kalau untuk maksimal butuh yang namanya teman, butuh yang namanya support. Nggak mungkin saya mau bikin madrasah, butuh duit, beli Pak Ustadz, beli butuh duit. Yang penting takbir bae Allahu Akbar, duitnya nepluk dewek beli. Ada caranya, itulah yang disebut dengan ikhtiar. Kita semua sedang berikhtiar. Tadi disampaikan juga oleh Ibu Hartini Syarif selaku ketua yayasan. Kita mempunyai ikhtiar, kita mempunyai kewajiban untuk berusaha memberikan yang terbaik. Termasuk acara kali ini merupakan satu ikhtiar panjang dari beberapa minggu sebelumnya, bahkan dari sebelum Idul Fitri. Ibu Hartini Syarif sudah menyampaikan, Ustaz, ajak lalen, nanti ada halal bil halal. Kapan bu? Kapan bu? Kapan? Yang penting siap-siap baik. Wah, saya sudah agendakan, ada jadwal lain bu dari GSP. Ustaz Fahmi bisa atau tidak halal bil halal? Tanggal berapa? Tanggal 21 hari Minggu. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 11. Enggak bisa Pak Ustaz, barangkali sebentar aja. Enggak bisa. Kenapa sih Pak Ustaz? Udah ada jadwal di YPIP. Alhamdulillah. Iya, yang prioritas apa maning lindungannya, Masya Allah, anak es rumput laut, anak apa, itulah yang menggoda. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan halal bil halal, saling bermaaf-maafan. Apa kata Nabiullah Muhammad? Awsaqu urul iman. Tali yang paling kuat adalah tali iman. Bagaimana seseorang tahu bahwa ia mempunyai ikatan keimanan yang kuat, tali keimanan yang kuat? Al-hubbu fillah, ketika seseorang mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah. Sehingga ketika kita demen sama sesuatu, pastikan kita demennya karena Allah atau bukan. Jangan-jangan kita demen sama Pak Satori, kita dekat sama Pak Satori karena ada maunya saja. Jangan-jangan kita dekat sama Pak Kuwu, kita dekat sama Pak Kapolsek dan yang lain karena anak pengennya baik. Jangan-jangan kita dekat sama Pak Donatur karena pengen butuh duitnya baik. Jangan. Kita dekat sama semuanya fillah karena Allah. Kita dekat dengan orang kaya karena Allah. Sehingga ketika orang kaya itu mau memberikan bantuan kepada kita ataupun tidak, tetap kita untuk dekat dengannya. Kenapa? Karena dekat dengan dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita semua cinta karena Allah. Kita dekat dengan aparat karena Allah, kita dekat dengan pejabat karena Allah, kita dekat dengan pengusaha karena Allah. Semuanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk juga para pejabat. Jangan dekat sama rakyatnya pas pemilu saja. Bareng nung rakyat. Ternyata ada udang di balik rempeyek di batu alot. Jangan. Ketika selesai pemilunya ternyata ditinggalkan rakyatnya. Tapi alhamdulillah Pak Satori waktu musim pemilu datang, setelah pemilu pun datang. Insya Allah semoga istiqomah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-hubbu fillah, kita harus cintanya karena Allah. Kalau enggak karena Allah, rusak cinta kita, berarti tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wal bughdu fillah, kita benci karena Allah. Ketika kita membenci sesuatu itu karena apa?
Apa karena saingan bisnis? Apa karena saingan jabatan? Apa karena saingan proyek? Isun sih beli seneng dengan wong kandung. Apa sih ngerebut proyek? Isun beli bener beli apa? Lamun jadi wong tengah tani. Oh, berarti ente benci sama dia karena persaingan usaha, bukan karena Allah. Dosa benci ente kepada dia. Kenapa ente nggak suka sama dia? Rebut lakine isun jadi lakine isun jadi rebut kan? Oh, berarti karena rebutan wong lanang, bukan karena Allah. Pastikan kita benci sesuatu karena Allah. Jangan sampai kita membenci sesuatu padahal tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita ketika benci ke seseorang, ente kelihatannya benci sekali sama orang itu. Kenapa alasannya? Ya pokoknya isun si beli senang baik. Iya apa alasannya? Pokoknya isun si sengit bela. Gak bener orang semacam ini. Bagaimana contoh seseorang benci karena Allah? Kenapa sih Pak Bapak nggak suka sama orang itu? Seorang itu senangnya maksiat. Orang itu senangnya mabok-mabokan. Orang itu senangnya judi. Udah dinasehatin atau belum? Sudah diingatkan belum? Sudah. Tapi tetap baik al-blubudu wal beleru wandablegu. Angel dia dibilangin. Barulah kemudian muncul rasa benci kita kepada dia, dan insya Allah benci yang semacam ini merupakan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya benci karena Allah Pak Haji waktu bulan Ramadan kemarin. Saya siang hari ke pasar, siang hari ke supermarket, termasuk ngantar anak ke sekolah. Dilihat di pinggir-pinggir jalan bulan Ramadan banyak orang makan minum, banyak orang ngudut di pinggir jalan. Saya dongkol di dalam hati, ngomong kepada anak, Bi kenapa Bi emosi terus deleng bae kayak wong ka nongkrong ning pinggir dalan beli pada puasa duduk wong kabeh karena apa Bi? Setan kabeh. Abi ngomong kasar kayak memang seperti itu. Nggak boleh Bi ngebenci Bi. Kata siapa? Tidak semua rasa benci dilarang dalam agama. Ada rasa benci yang dibenarkan dalam agama manakala membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan boleh Bi orang nggak puasa, boleh. Syaratnya kata Nabi ada 3. Karena dalam hadis lain disebutkan rufi'al qalam an thalathin. Penanya Allah diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama anisobi hatta yahtalima. Anak yang masih kecil sampai ia akil balik, sampai ia beranjak dewasa. Sehingga kalau misalnya ada anak kecil nggak puasa, boleh atau tidak Bapak Ibu? Anak kecil bulan Ramadan nggak puasa, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena masih kecil. Yang kedua, an-naim hatta yastaiqidho. Orang yang tertidur sehingga ia bangun dari tidurnya. Ada orang dia tidur bablas sampai siang, dia lupa kalau itu bulan Ramadan. Bangun-bangun langsung minum. Salah atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dia sedang puasa. Yang ketiga apa? Al-majnun hatta yakifa. Orang yang gila sehingga ia waras dari gilanya. Jadi kalau misalnya ada orang edan, ada orang gila siang hari bulan Ramadan di pinggir jalan dia nyeruput teh manis, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Wong edan. Jangan kesirian enak bisanya wong edan beli puasa. Ya wong edan. Itulah yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita merasa diri kita orang yang sehat akal, orang yang sehat raga, orang yang mempunyai kesehatan fisik dan mental, wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meskipun demikian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kadang-kala juga mengingatkan kepada para jamaah. Saya ingatkan kepada para jamaah, kita pun yang puasa jangan sampai gampang suudon kepada orang yang enggak puasa. Makanya saya ingatkan anak-anak waktu belanja di pasar Kanoman akhir-akhir bulan Ramadan.
Bi, itu siang hari kok nggak puasa? Jangan suudzon deh, barangkali lagi sakit. Lagi sakit apa? Orang sehat kayak gitu. Jangan suudzon deh, barangkali musafir apa? Orang sini aja itu rumahnya deket di situ. Jangan suudzon deh, barangkali masih kecil apa? Wis gede tahu kayak mengkonon. Jangan suudzon deh, barangkali wong edan. Karena hanya mereka itu sajalah yang diberikan pembebasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jengkel sekali kalau misalnya siang hari ngelihat orang nggak puasa padahal bulan Ramadan. Suatu waktu saya ceramah di satu masjid di wilayah Balai Kota Cirebon, banyak pejabat Kota Cirebon di situ hadir. Saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kewajiban saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penceramah mengenai keluh kesah saya. Sebagai seorang ustadz, saya seringkali mengeluhkan siang hari bulan Ramadan banyak orang tidak puasa. Saya minta kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kebijakan yang bisa membuat aturan agar kemudian membuat aturan yang ketat bagi orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya dikatakan angel puasa susah, nggak ada yang angel, nggak ada yang susah. Kalau itu yang menerapkan pejabat. Yang namanya pemerintah, pejabat, waktu musim COVID kemarin saja masyarakat dipaksa pakai masker. Masyarakat nurut atau tidak Bapak Ibu? Nurut atau tidak? Nurut. Saya tahun 2021 dioperasi di Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, di sini ada Pak Dr. Ismail. Terima kasih. Sampai sekarang saya tidak lupa dengan kebaikan Bapak. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jazaa. Saya mau dioperasi di Rumah Sakit Gunung Jati karena patah tulang belakang saya, Pak. Tulang belakang saya, tulang di bawah tulang belakang ini, tulang punggung ini patah, dioperasi. Ketika mau dioperasi, wis ambekan be, untung kongkon nganggo masker. Ya Allah, wis ambekan aturannya Pak harus pakai masker Pak. Kudu nganggo masker Kak. Iya Pak. Kayak ambekane wis sesek kongkon nganggo masker pisan. Ya Allah, ini aturan pemerintahnya Pak. Pemerintah bisa maksa rakyat untuk memakai masker musim COVID kemarin. Bahkan pemerintah bisa memaksa rakyatnya untuk lockdown. Perbatasan Harjamulya pembangunan di lockdown. Orang Harjamulya mau ke kota lewat pembangunan keder, dan dia pada tukaran. Pembangunan main tutup wae. Satpam lawan satpam pada tukaran kayak. Pemerintah bisa memaksa rakyatnya untuk lockdown. Pemerintah bisa memaksa rakyatnya untuk menggunakan masker. Pemerintah bisa memaksa rakyatnya untuk melakukan vaksin. Yang nggak vaksin nggak bakal boleh dapat tiket kereta, nggak bisa naik pesawat, tidak akan mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Pemerintah bisa memaksa rakyatnya. Saya sampaikan, seharusnya pemerintah pun membuat aturan yang tegas bagi siapapun orangnya yang mengaku dirinya muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan, wajib diberikan tindakan yang tegas. Siapa yang bisa melakukannya? Pemerintah. Makanya di sini Pak Satori, walaupun tadi komisinya mungkin tidak sesuai, tapi bisa disampaikan, ini menjadi aspirasi. Buat aturan. Apa Pak Ustadz hukumannya? Ya hukumannya ditakzir tak apa kayak bengening pondok kan digunduli dan diplontos tak priwe, gitu kan? Takzir, itulah syariat Islam. Maka di dalam Islam didirikannya negara itu litatbiki syariah, untuk menerapkan hukum-hukum syariat, liqamatid din, untuk menegakkan hukum-hukum agama. Kita paksa rakyat kita agar mereka tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sekedar ustadz hanya bisa ngelendeng bening pengajian bulan puasa, beli pada puasa ning pinggir-pinggir dalan ake wong pada ngudud, ake wong pada ngwedang. Walaupun berbusa-busa, walaupun cangkeme merupus, kira-kira orang yang nggak pada puasa bakal pada puasa atau tidak? Enggak. Ustadz Fahmi pada ngomongnya banyak kan sih, beli apa. Tapi kalau misalnya yang membuat aturan pemerintah, Wali Kota Cirebon, Bupati Cirebon, Presiden Republik Indonesia, siapapun yang tidak puasa, orang yang mengaku Islam di bulan Ramadan bakal terkena sanksi. Kira-kira banyak orang yang puasa atau tidak hadirin? Banyak. Siapa yang nggak puasa nggak kebagian bansos? Kira-kira banyak yang puasa atau tidak? Banyak. Terapkan aturan ini. Pemerintah mempunyai kekuatan, mempunyai wewenang.
untuk memasar rakyat dah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal-awal memang mereka terpaksa, tapi ketika lama-kelamaan insya Allah mereka akan terbiasa. Sama seperti halnya kita dulu ketika mendidik anak-anak kita. Awal-awal kita paksa mereka untuk sholat, kita paksa mereka untuk ngaji Al-Quran, tapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa untuk melakukan sholat, untuk melakukan membaca Al-Quran. Maka di sini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk di sini juga banyak para pejabat. Aspirasi saya, kalau aspirasi Ibu Hartini Syarif tadi aspirasi Islam kemaning perlu pakai kelanjutannya pasatori apa mungkin baik tak gedungnya sampai halal bihalal tahun Arab. Nah, itu aspirasinya Ibu Syarif. Kalau aspirasi saya, tolong sampaikan aturan yang tegas bagi orang-orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Tegas mereka, paling tidak enggak pada nongkrong ini kayak pada nantang enggak. Terus Pak Haji saya bawa mobil nganggo peci putih, nganggo sorban, kang tukang parkir bari ngudut terus Pak Haji. Loh, itu kayak wong puasa nih ngadepannya isu, ngadepannya ustaz. Saya seringkali mengeluhkan, dan rasa benci saya terhadap mereka insya Allah rasa benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala.